Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia dan rahmatnya kita masih bisa bernafas hingga saat ini. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah Nabi yang merombak bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab. Baiklah, sebelum saya melanjutkan materi yang saya paparkan, alangkah baiknya terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya itu Muhammad Ikram Karim dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Baiklah, atas kesempatannya yang saya berikan, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas final saya, tugas presentasi sejarah sains Islam oleh dosen saya Muhammad Takbir Empil. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang ingin saya paparkan. Yang pertama, sejarah sains Islam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah intelektual Islam. Ia dikenal sebagai seorang mufassir, ahli tafsir, filsuf, teolog, dan ilmuwan multidisipliner yang memiliki pengaruh besar dalam pengetahuan berbagai macam ilmu di dalam Islam. Melalui karya-karya Fakhruddin Ar-Razi, ia memperlihatkan kedalaman berpikir dan pendekatan rasional terhadap agama dan sains. Biografi Fakhruddin Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi, lebih dikenal sebagai Fakhruddin Ar-Razi. Ia lahir pada tahun 1149 Masehi, lebih tepatnya pada tahun 544 Hijriah. Dia lahir di kota Rai, Persia. Ayahnya adalah seorang ulama terkenal yang pertama kali mengajarkan ilmu agama kepada Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan pendidikan ke berbagai kota termasuk Marv dan Nisapur, dan belajar juga kepada banyak ulama terkemuka pada masa itu. Ia menguasai berbagai macam ilmu seperti tafsir, hadis, filsafat, kedokteran, logika, dan fisika. Kontribusi dalam ilmu pengetahuan Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi memiliki kontribusi dalam ilmu pengetahuan itu ada 4. Yang pertama itu tafsir dan ilmu Al-Quran. Yang kedua filsafat dan logika. Yang ketiga itu ilmu kedokteran dan ilmu alam. Dan yang terakhir itu ilmu kalam dan teologi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu tafsir dan ilmu Al-Quran. Tafsir dan ilmu Al-Quran dari Fakhruddin Ar-Razi itu, karya tafsirnya itu Mafatihul Ghaib, kunci-kunci alam ghaib, juga dikenal sebagai tafsir Al-Kabir. Adalah salah satu tafsir paling luas dalam sejarah sains Islam ini. Ia memperkenalkan pendekatan filosofis dan rasional dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua itu filsafat dan logika. Filsafat sendiri di sini Ar-Razi
menanggapi dan mengkritisi berbagai pemikiran filsafat Yunani, termasuk pemikiran Aristoteles. Ia kagum kepada Aristoteles dan para filsuf Islam seperti Ibnu Sina. Ia menggunakan logika untuk memperkuat argumen teologisnya dan kerap berdebat dengan filsuf rasionalis dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga itu ilmu kedokteran dan ilmu alam. Di dalam ilmu kedokteran ini, dalam bidang kedokteran dan ilmu alam, Ar-Razi banyak menulis tentang struktur tubuh manusia, bagaimana itu tubuh manusia dan fenomena alam. Ia mengkritik pendapat-pendapat kuno dengan pendekatan eksperimental dan logis, meskipun lebih dikenal karena teologis dan tafsirnya. Yang keempat itu ilmu kalam dan teologi. Ilmu kalam sendiri di sini adalah Fakhruddin Ar-Razi merupakan pendukung mazhab Asy'ariyah. Ia banyak berdiskusi tentang kebenaran Tuhan, keberadaan Tuhan, sifat-sifatnya dan lain-lain sebagainya. Dan yang berhubungan antara akal dan wahyu, dan dikenal sebagai pembela ortodoksi Sunni dengan pendekatan yang logis dan filosofis. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu karya-karya penting yang perlu kita ketahui dari Fakhruddin Ar-Razi. Beberapa karya pentingnya di antara lain, yang pertama Mafatihul Ghaib yang saya tadi jelaskan sebelumnya, yaitu kunci-kunci alam ghaib atau lebih dikenalnya sebagai Tafsir Al-Kabir. Yang kedua itu Asas At-Taqdis. Yang ketiga Matalib Al-Aliyah, dan yang keempat Syarh Al-Isarat. Yang kelima Mukhalas fi Al-Mantiq. Karya-karya ini menunjukkan kedalaman pemikiran dan penguasaan multidisiplin ilmu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengaruh warisan intelektual dan pemikiran di era modern pada saat ini. Baik, kita akan mengupas struktur pengaruh warisan intelektual di era modern ini. Baik, pemikiran Fakhruddin Ar-Razi di era modern ini banyak mempengaruhi generasi setelahnya atau selanjutnya, baik di timur maupun itu di barat. Ia menjadi jembatan antara tradisi filsafat Islam klasik dan pendekatan teologis yang lebih logis dan sistematis. Pemikirannya juga diadopsi dalam kurikulum madrasah di dunia Islam selama berabad-abad. Di era modern, pemikiran Ar-Razi menjadi penting sebagai contoh integrasi keilmuan, sains dan agama. Pendekatannya yang kritis dan rasionalis dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam pengembangan sains Islam kontemporer pada masa era ini yang berbasis nilai wahyu dan akal sehat. Baik, sebagai penutup saya akan menjelaskan Fakhruddin Ar-Razi mengenai ilmuannya. Fakhruddin Ar-Razi merupakan sosok ilmuwan muslim yang multidisipliner dan menguasai berbagai bidang ilmu dan menyumbangkan pemikiran besar dalam sejarah peradaban Islam pada saat itu. Kontribusinya dalam bidang tafsir, teologi, dan filsafat menunjukkan sinergi antara iman dan akal. Warisan intelektualnya yang kita kenang yaitu bukti bahwa Islam memiliki tradisi keilmuan yang kuat dan rasional. Baiklah, itu saja yang sempat saya paparkan pada malam ini. Terlebih
lagi pada diri saya pribadi. Apabila ada kesalah ucapan kepada diri saya, mohon maaf atas kesalahannya. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih atas orang-orang yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.